itu apa ya, saya nggak berani mengucapkan itu, tapi mungkin ini teguran buat Niki untuk lebih mawas diri, lebih merenung nanti. Isinya garis besarnya memohon untuk penangguhan penahanan karena dengan jaminan dia kepala ibu rumah tangga, ibu tunggal untuk membiayain ketiga anaknya. Masya Allah ya, kita tahu, sama-sama kita semua tahu bagaimana begitu marahnya nih kita pada saat dia bermasalah dengan Loli. Sampai sekarang Loli bisa membuat surat untuk menjamin ibunya yang sudah sudahlah ya, kita doakan aja yang terbaik ya. Saya sebagai seorang ibu, mudah-mudahan perdamaian antara ibu dan anak ini terjaga sampai kapanpun, karena sejatinya memang tidak ada orang yang bisa berdiri di sebelah kita selain orang yang mempunyai konek batin ya. Sebagaimanapun masalah Loli dan ibunya, tetap Loli ada di samping ibunya, dan saya harap juga ini kita juga seperti itu. Dan ini melihat kemarin kan hubungan ibu dan anak kan cukup memanas, dan pada akhirnya Loli menjaminkan dirinya untuk penangguhan penahanan ibunya sendiri. Ini sebenarnya apa sih melihatnya nih? Apakah menurut kan Fitri itu bisakah seorang Loli yang masih di bawah 17 tahun bisa menjadi penjamin orang tuanya? Kalau bisa menjadi penjamin atau tidak tentu saya tidak tahu ya secara hukum bagaimana, tetapi saya melihat sebagai Loli seorang anak remaja ya, Loli itu anak yang kuat ya. Pada saat Nikita juga punya masalah di Serang, Banten dulu kan memang dia yang menjaga adik-adiknya. Kalau untuk menjaga adik-adiknya ada di, saya nggak tahu apakah Loli sudah di rumah atau belum, tapi kalau mudah-mudahan sekarang dia sudah di rumah, jadi ada sosok kakak buat Arkana dan Aska. Fitri mengulang ini kan kayak flashback ya ketika kejadian di Serang. Kamu ada ya? Gimana nih Kak Fit? Artinya kejadian sama harus terulang. Niki harus kembali merasakan dinginnya jeruji besi, tapi dengan kasus yang berbeda. Kan sudah diwanti-wanti tapi tetap. Ya itu tadi yang saya bilang kan, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga banget buat Niki. Niki banyak waktu merenung di sana. Saya doakan semoga masalahnya ini cepat berlalu dan Niki bisa menghadapi dengan baik ya, dan tentunya dikelilingi orang-orang yang ada di hidup Niki dalam keadaan Niki terpuruk sekarang. Belum terpikir karena memang komunikasi saya sama Niki kan terputus. Sudah hampir 2 tahun ini memang saya tidak punya komunikasi sama Niki, ya kita lihat aja nanti. Mungkin alasannya hubungannya jadi tidak baik-baik saja gitu. Itu biar menjadi rahasia saya. Tapi yang pasti bukan masalah besar ya. Masalah ya ini yang terjadi, masalah keributan ibu dan anak ya. Kalau misalnya kalian berspekulasi karena apa-apa, tidak ada hal yang besar menjadikan hubungan saya dengan Niki renggang. Kak Fit kan selain dekat dengan Mbak Niki kan juga sama anak-anaknya juga dekat. Adakah keinginan juga untuk menemui anak-anaknya seperti itu? Di tengah mereka perlu sosok seorang ibu. Kalau sama anak-anak Niki ya saya masih ketemu ya, karena kan satu sekolahan dengan anak saya. Nggak ada masalah. Kalau saya antar jemput anak saya juga saya masih ketemu kok. Nggak ada masalah. Artinya tetap komunikasi dengan anak-anak itu tetap dibangun. Kalau komunikasi seperti apa nih? Kalau seperti dulu ya tentu tidak ya. Tapi kalau ketemu di sekolahan ya saya sapa. Kan ada kakaknya Niki juga kan, ada adiknya juga. Jangan khawatir lah, banyak yang menjaga. Tapi ini kan berawal memang dari Huru Hara Skincare ya. Dari Huru Hara Skincare. Akhirnya
meluas sampai dugaan isu pemerasan, dan kita tahu kan Niki itu banyak musuhnya. Masa? Kan banyak pemberitaan begitu. Mungkin ini salah kalau yang Kafit ini ya salah satu kejatuhan dari Niki juga. Masih dengan musuh-musuhnya mungkin banyak yang kalau terlalu sadis ya, kalau kita ngomong ini kejatuhan Niki gitu ya, itu apa ya, saya nggak berani mengucapkan itu, tapi mungkin ini teguran buat Niki untuk lebih mawas diri, lebih merenung nanti. Sedih saya melihatnya, kenapa ini terjadi lagi di hidup dia. Dan ini sekaligus membuktikan saya tidak ingin apa ya, tidak ingin bahasanya tuh puas gitu ya. Saya hanya ingin membuka mata kalian semua bahwa apa yang dituduhkan terhadap diri saya, bahwa selama ini yang selalu membuat onar itu adalah saya. Kalian bisa saksikan semua sama-sama. Saya manusia yang punya nurani dan masih waras, tentu tidak suka kalau ada orang punya masalah, apalagi menyuruh onar. Tadi kan ya disebut membuat onar di Kafit itu tertuduh ya. Isu beredar. Kalau itu dituduhkan buat saya ya, karena kan dia nggak nyebut nama ya. Iya. Cuman karena dia podcast sana, podcast sini, terus semua orang tuh berpikirnya ya saya ya. Kalau memang itu ditujukan buat saya ya kita saksikan sekarang sama-sama. Berapa tahun saya sudah tidak berteman dengan dia, berapa masalah yang sudah dia ciptakan setelah dia jauh dengan saya, berapa banyak orang yang diajak berseteru dengan dia. Cuman saya bukan untuk merasa puas ya atau rasain gitu ya, enggak gitu. Saya bukan orang seperti itu. Cuman lagi-lagi saya berkali-kali bilang ke kalian semua, saya menemani Niki itu bukan buat Nikita, karena Nikita itu tidak perlu ditemani, tidak perlu dijaga. Saya ada di lingkungan hidup Niki itu buat anak-anaknya saat itu, karena anaknya satu sekolah dengan Renzo, anak saya, yang Arkana juga masih kecil, karena saya juga sayang sama anak kecil ya. Itu sih sebetulnya. Tapi Kak, lihat kemarin Nick Mir dengan santainya kembali lagi berbaju orange itu seperti apa? Gesturnya. Saya sangat tahu nih kita ya, tidak sesantai itu deh. Tapi nggak apa-apa nih, kita mudah-mudahan batin kamu dan hati kamu juga sesantai kemarin kamu keluar ya dari PMJ ya, dari PMJ, dan mudah-mudahan saya doakan bisa melewati masalah ini dengan masih panjang kan, belum persidangan dan lain-lain. Kak, mungkin di jawabnya kan ramai nih, karena masuknya kita bisa di berharap keluar ini selesai seperti itu tanggapan. Ya, nah ini bagus pertanyaannya. Jadi buat pengguna sosmed ya, dunia maya, karena kan kayaknya bukan hanya Niki ya yang sekarang itu bikin onar di dunia maya ya. Kalau memang kalian terinfluence dengan public figure, tidak hanya Niki ya, berhati-hatilah, karena jangan sampai karena ucapan di dunia maya yang hanya untuk kepuasan sesaat, hanya untuk kepentingan materi yang tidak seberapa, akhirnya membawa kalian ke dalam masalah yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Menjadi tahanan itu nauzubillah min dalik ya, apalagi gara-gara dunia maya aja gitu. Tentu kita sama-sama harus menjaga bagaimana dunia maya ini menjadi tempat hiburan yang baik, tempat edukasi yang baik, tempat mencari rezeki yang baik gitu. Jangan saling hina, jangan saling menjatuhkan, stop bullying. Itu aja sih harapan saya. Dan mungkin untuk review speaker kan sekarang makin ada gunanya dan makin lama makin banyak. Begini ya, itu gimana? Banyak juga kan, kalau nggak karena doktif misalnya nih, mohon maaf ya, kalau tidak karena doktif atau kalau tidak karena siapa yang mereview, mungkin kita tidak tahu skincare ini berbahaya misalnya gitu. Karena saya diundang sama BPOM waktu itu, mereka tidak punya hak untuk atau mengumumkan ya. Kalau memang mereka menemukan ada hal-hal yang memang tidak baik ya harus dilaporkan ke BPOM gitu. Ya itulah, apalagi kan sekarang terbukti, misalnya ya, terbukti ada rekaman suara-suara itu ternyata bahwa klaim mereka untuk
melindungi masyarakat itu kan perlu dipertanyakan kalau memang ada unsur pemerasan di dalamnya gitu. Makanya kalau memang, tapi saya tidak menutup tidak menutup mata gitu. Memang kalau memang ada korban-korban skincare, ya ayo kita speak up sama-sama, tapi tidak dengan mereview atau mengumumkan ya. Kita mungkin kita bersurat atau membawa produknya ke BPOM kepada tempatnya. Nah, kalau misalnya memang BPOM-nya tidak mau mengumumkan, ya mungkin boleh ya dengan cara-cara bertanya, bukan dengan menghakimi dunia maya. Mungkin bertanya aja, Pak BPOM misalnya, ini kita sudah berapa bulan masukin skincare ini.